Selamat pagi, perkenalkan nama saya Maria Krispa, NIM saya 19110416884. Saya dari kelas A2 pagi Manajemen, mata kuliah Manajemen Pemasaran Internasional, dosen Adi Mursalin SEMM. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang hukum perdagangan internasional. Pengertian hukum perdagangan internasional. Perdagangan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat penting saat ini. Maka tidak ada negara-negara di dunia yang tidak terlibat dalam perdagangan, baik perdagangan antar regional, antar kawasan ataupun antar negara. Pengertian perdagangan internasional merupakan hubungan kegiatan ekonomi antar negara yang diwujudkan dengan adanya proses pertukaran barang atau jasa atas dasar sukarela dan saling mendukung. B. Asas, tujuan, dan ruang lingkup hukum perdagangan internasional. Asas hukum perdagangan internasional. Pembuatan kontrak dagang internasional ini didasarkan pada asas-asas hukum. Perlu diketahui asas-asas hukum dalam kontrak dagang khususnya untuk melindungi kewajiban baik penjual maupun pembeli. 1. Asas kekerasan berkontrak. 2. Pengakuan atas kebiasaan serta praktis perdagangan antar negara atau perdagangan internasional. 3. Asas iktikat baik serta transaksi yang jujur. 4. Asas bisa dibatalkannya kontrak saat terjadi kesenjangan yang lebar antar hak serta kewajiban pihak-pihak yang ada di dalam kontrak. C. Tujuan hukum perdagangan internasional. Aturan ini dibuat dengan tujuan 1. Perlindungan kegiatan perdagangan yang jadi satu-satunya cara membangun suatu negara ekonomi. 2. Mencapai perdagangan internasional yang stabil. 3. Menghindari kebijakan dan praktik perdagangan nasional yang merugikan negara lainnya. 4. Meningkatkan volume perdagangan dunia. 5. Meningkatkan standar hidup manusia. 6. Menciptakan perdagangan yang menguntungkan bagi setiap ekonomi negara. 7. Memberikan lebih banyak peluang lapangan kerja. 8. Mengembangkan multilateral yang menciptakan kebijakan perdagangan yang adil dan terbuka bagi semua negara. 9. Meningkatkan pemanfaatan dalam pemakaian sumber kekayaan dunia sehingga bisa meningkatkan transaksi jual beli. D. Ruang lingkup perdagangan internasional. Hukum perdagangan internasional merupakan bidang yang berkembang cepat. Ruang lingkup bidang hukum ini cukup luas. Hubungan-hubungan dagang yang bersifat lintas batas dapat mencakup banyak jenisnya, dari bentuknya yang sederhana yaitu dari barter, jual beli barang atau komoditas, hingga hubungan atau transaksi dagang yang kompleks. Kelemahan hukum perdagangan internasional. Adapun kelemahan spesifik tersebut. 1. Hukum perdagangan internasional sebagian besar bersifat pragmatis dan permisif. Hal ini mengakibatkan aturan-aturan hukum perdagangan internasional kurang objektif di dalam memaksakan negara-negara untuk tunduk pada hukum. Dalam kenyataan, negara-negara yang memiliki dan ekonomi memanfaatkan perdagangan sebagai sarana kebijakan politisnya. 2. Aturan-aturan hukum perdagangan internasional bersifat mendamaikan dan persuasif, tidak memaksa. Kelemahan ini sekaligus juga merupakan sebagai kekuatan bagi perkembangan hukum perdagangan internasional yang menyebabkan atau memungkinkan perkembangan hukum ini di tengah krisis.
Sebab-sebab timbulnya perdagangan internasional. Perdagangan internasional disebabkan adanya perbedaan masing-masing negara, antara lain: yang pertama, perdagangan jumlah penduduk dalam perbandingan luas tanah. 2. Perbedaan kekayaan alam yang dimiliki. 3. Perbedaan tingkat kecerdasan dan perbedaan bangsanya. 4. Perbedaan iklim dan keadaan alam. 5. Perbedaan ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikuasai. 6. Perbedaan politik, sosial, dan budaya. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.